Halo sobat petani sawit, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Oke sobat petani sawit, banyak teman-teman petani sawit itu berkomentar tentang cara memilih bibit sawit cabutan, itu tutorial sesat. Tetapi itu tergantung pada diri kita sendiri. Kalau kita ingin mencoba dengan tutorial yang ada untuk cara memilih bibit cabutan, itu mungkin akan lebih bagus. Bisa dicoba. Kalau tidak mau mencoba, ya teman-teman petani sawit, belikan saja bibit unggul. Karena memang bibit cabutan itu kurang bagus dan kurang mencolok ya, di mata petani sawit yang banyak modal untuk memilih bibit. Nah, teman-teman petani sawit ini cuman bibit cabutan, bibit yang tumbuh liar di pinggir jalan. Saya tidak bohong, ini benar, bibit cabutan yang tumbuh liar di pinggir jalan. Tetapi seperti ini bentuknya, batangnya tidak juga mengecewakan lah untuk bibit yang ditemukan di pinggir jalan. Bukan dibeli perkampil ataupun bibit disemai, tapi yang tumbuh liar di pinggir jalan. Saya tanam begini. Dulu banyak buahnya banyak, tapi kemarin saya tuh bukan lupa, tapi gara-gara pupuk mahal, jadi istirahat dulu pemberian pupuk. Dan kemarin pupuk sudah mulai murah, maka saya kasih lagi pupuk, dan lihat saja hasilnya memang benar-benar menggiurkan dengan pupuk yang saya berikan hanya dengan modal bibit cabutan. Banyak sekali teman-teman petani sawit itu berkomentar kalau cara memilih bibit sawit cabutan itu tutorial sesat. Memang betul, karena tidak ada bukti. Tetapi untuk memilih bibit sawit cabutan, walaupun tidak dipilih, sawit cabutan itu mesti tetap berbuah. Nah, tetapi dengan syaratnya kita itu harus memilih umur pohon kelapa sawit yang dipilih untuk bibit itu harus sudah lebih tua. Kapan perlu sudah lebih tua dari orang yang menanamnya. Begitu caranya, supaya tidak kecewa. Ini cuma bibit cabutan. Dan juga banyak juga yang bilang untuk memberi bukti bagaimana penghasilan bibit cabutan. Nah, ini bibit cabutan. Ini benar loh, tidak bohong. Ini bibit cabutan. Saya tidak memberikan tutorial sesat. Tetapi dibalik dari itu terserah kalian saja. Terserah kalian saja mau memilih bibit cabutan atau tidak. Kalau punya modal, memang kenapa memilih bibit unggul saja. Kita tanam saja bibit unggul karena kita punya modal. Ngapain kita pilih bibit cabutan kalau kita punya modal? Nah, kalau tidak punya modal, nggak ada pilihan lain daripada lahan kita nggak ditanam, lebih baik kita pilih bibit cabutan. Kalau nunggu bibit unggul sedangkan modal kita tidak ada, lahan sudah siap tapi bibitnya tidak ada, sama saja dengan bohong. Nah, semuanya bibit cabutan. Lahan saya tidak ada bibit unggul. Nah, tidak ada bibit unggul. Tetapi dengan syarat, kalau mau menggunakan bibit cabutan, syaratnya itu kita harus rutin melakukan pembersihan lahan, melakukan penyemprotan, pruning yang benar, panen yang benar. Kenapa dibilang seperti itu? Kalau pruningnya terlalu sampai harus dibuang semua pelepahnya, sampai harus di sini ya, tinggal gantung, buahnya tergantung, maka kalau kita kurang pupuk maka batang ini akan kurus. Berbeda dengan perusahaan. Kalau perusahaan itu pupuknya banyak, makanya kita harus pruning itu dengan benar. Dan juga pupuk, walaupun bibit cabutan, kalau kita rutin melakukan pemupukan,
pas dengan pupuknya, pas dengan kadar tanahnya, maka bibit cabutan tidak juga begitu kalah dengan bibit unggul. Terserah kalian saja mau bilang tutorial sesat, mau tidak untuk cara memilih bibit cabutan video sebelumnya. Di channel ini banyak sekali video-video cara memilih bibit cabutan di channel ini. Apakah kalian ingin meniru caranya atau tidak, itu terserah. Tetapi ada lebih baiknya sebelum kalian melakukan pemilihan bibit cabutan, tanya dulu pada senior-senior yang sudah mengerti tentang pembibitan. Nah, itu saja. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman petani sawit.